Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kuntilanak Simpang 3. Kita mulai saja ceritanya. Angin malam berembus dari arah utara, membawa kabut tebal yang menggantung di sepanjang jalan tanah itu. Pohon-pohon jati berdiri seperti bayangan hitam yang saling berbisik di antara desir angin. Di tengah kabut, dua cahaya lampu mobil menembus kelam, pelan tapi pasti. Gue nggak nyangka, sinyal di sini hilang total, Rang, gerutu Raka, matanya sesekali melirik layar ponsel yang gelap. Rangga di kursi pengemudi hanya tersenyum tipis, tatapannya lurus ke depan. Makanya gue bilang, kalau mau bikin liputan soal tempat berhantu, ya harus siap kehilangan sinyal, bukan kehilangan nyawa. Raka tertawa kecil, tapi tawa itu segera lenyap ketika mereka melewati sebuah rambut tua yang nyaris tumbang di pinggir jalan. Catnya terkelupas, tapi tulisan berkarat di permukaannya masih bisa terbaca samar. Simpang 3 arah ke barat dilarang. Mobil melambat. Raka menyorotkan handicam ke arah rambu itu. Cocok banget buat opening video. Ngeri tapi estetik, katanya sambil menekan tombol record. Namun dalam rekaman, di sela suara angin dan mesin mobil, terdengar samar, tawa perempuan lirih. Pelan. Seperti berasal dari balik pepohonan. Raka spontan menoleh. Tadi lo denger suara cewek ketawa nggak? Rangga mengerutkan alis. Nggak. Lo kebanyakan nonton konten mistis. Serius bro. Tadi tuh kayak. Suara petir memotong kalimatnya. Kabut makin tebal, hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Mereka akhirnya tiba di gerbang desa Simpang 3, sebuah gapura batu tua yang dipenuhi lumut. Di bawahnya, terdapat papan kecil dengan tulisan tangan. Selamat datang, jangan keluar setelah maghrib. Raka membaca keras-keras tulisan itu sambil tertawa gugup. Kayak ancaman, bukan sambutan. Rangga hanya mengangguk. Justru itu yang menarik. Cerita kayak gini bisa jadi liputan bagus buat edisi Kutukan Jalan Desa. Tak lama kemudian, mereka melihat warung kopi kecil yang masih buka. Lampunya redup, tapi cukup untuk menampakkan sosok pria berbadan besar duduk di bangku panjang, mengenakan singlet dan celana pendek. Di depannya, secangkir kopi mengepul. Permisi Pak, sapa Rangga. Kami dari majalah Urban MYTH. Mau tanya-tanya soal kecelakaan di Simpang 3. Pria itu menatap mereka lekat-lekat. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Nama saya Tono. Kecelakaan itu bukan urusan buat diceritain sembarangan nak. Kenapa Pak? Tanya Raka, mulai menyalakan kameranya lagi. Tono menyipitkan mata. Karena yang suka ngomongin biasanya didatangi malam-malam. Ia menghembuskan asap rokok, lalu menambahkan lirih, kalau kalian lewat simpang itu setelah maghrib, jangan melihat ke kaca spion. Apapun yang kalian dengar, jangan melihat. Rangga tertawa sopan. Kami cuma mau ambil gambar jalan itu di siang hari kok. Tono mendengus. Semoga kalian gak bohongin diri sendiri. Jalan itu bukan sekedar tanah dan aspal. Itu kuburan yang berdiri di atas aib manusia. Suasana mendadak hening. Angin malam meniup daun-daun kering, menimbulkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan. Raka spontan mematikan kameranya. Dari arah jalan, muncul cahaya lampu minyak. Seorang perempuan tua berjalan perlahan, mengenakan kebaya hitam dan selendang lusuh di pundaknya. Di tangannya tergenggam dupa yang masih menyala, asapnya mengepul ke udara. Tono menunduk hormat. Itu Mbah Rondokarti, dukun tua di sini. Kalau mau tanya soal Simpang 3, tanya sama dia, tapi hati-hati, kadang dia bicara sama yang gak kelihatan. Mbah Karti berhenti di depan mereka. Tatapannya tajam menusuk, seperti bisa melihat lebih dalam dari sekedar wajah. Kalian bukan orang sini, gumamnya pelan. Rangga mengangguk. Benar Mbah. Kami cuma ingin tahu kenapa orang-orang takut lewat simpang itu. Mbah Karti menatap kabut di belakang mereka, lalu berbisik, karena jalan itu bukan cuma simpang. Itu tempat dua dunia bersinggungan. Kadang yang menunggu di sana bukan orang yang ingin dilihat. Raka merinding. Maksud Mbah? Namun perempuan tua itu sudah berjalan pergi tanpa menjawab, meninggalkan jejak asap dupa yang samar beraroma melati busuk. Beberapa jam kemudian,
mereka menemukan penginapan sederhana di pinggir desa. Dinding kayu, lantai papan yang berderit setiap kali diinjak, dan lampu minyak sebagai penerangan. Romantis ya? Kayak di film horor klasik, seloroh Raka sambil mengatur tripod kameranya. Rangga mengangguk setengah hati, sibuk menulis catatan di buku kecilnya. Desa terpencil, rambu larangan, warga tertutup, dan tokoh dukun misterius. Semua elemen udah lengkap, gumamnya. Besok kita wawancara kepala desa, mungkin bisa dapat data kecelakaan yang katanya sering terjadi. Raka menyalakan rokok. Lo beneran gak takut, Rang? Rangga tersenyum tipis. Takut itu cuma reaksi otak ketika logika gak nemu penjelasan. Gue lebih takut kalau baterai kamera lo habis. Mereka tertawa kecil, mencoba menepis hawa dingin yang merayap di sela-sela papan dinding. Menjelang tengah malam, desa tenggelam dalam keheningan. Lampu-lampu rumah padam satu persatu. Dari jendela kamarnya, Rangga bisa melihat samar-samar kabut tipis menyelimuti halaman penginapan. Ia baru saja memejamkan mata ketika suara isakan perempuan terdengar pelan dari luar jendela. Tangisnya lirih, seperti seseorang menahan sakit yang dalam. Rangga membuka mata. Raka, lo denger nggak? Tapi tidak ada jawaban. Raka sudah tertidur di ranjang seberang, headphone masih menempel di telinganya. Suara tangisan itu makin jelas. Disusul bau melati menyengat yang tiba-tiba memenuhi kamar. Rangga meraih senter dan mendekat ke jendela. Dari celah tirai, ia melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon depan penginapan. Diam, menunduk, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Hatinya berdetak cepat. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin warga, atau cuma halusinasi. Namun saat ia menyorotkan senter, bayangan itu menghilang seketika, meninggalkan bau melati yang makin kuat. Lampu kamar mendadak berkedip. Angin meniup tirai, dan dari arah pintu terdengar ketukan pelan, 3 kali. Rangga menelan ludah. Siapa? Tak ada jawaban. Hanya hening panjang dan desir angin di luar. Ia melangkah perlahan ke arah pintu, tangannya menggenggam senter erat. Saat ia tempelkan telinganya ke daun pintu, terdengar bisikan halus seorang perempuan. Kau datang juga. Senter di tangannya padam. Lalu, bau melati berubah menjadi bau darah. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas desa Simpang 3, memberi kesan seolah dunia ini berhenti di batas desa. Rangga duduk di beranda penginapan, membuka buku catatannya. Tulisannya rapi, namun tangan Rangga sedikit gemetar. Di sisinya, Raka masih asyik menyalakan kamera, mencoba menghapus rekaman malam sebelumnya yang membuatnya gelisah. Lo nggak tidur semalam ya? Rangga menatap sahabatnya. Raka mengangkat bahu. Siapa yang bisa tidur dengan suara tangisan di luar jendela? Rasanya ada yang lihatin gue tiap detik. Rangga menelan ludah. Ia pun masih terbayang bayangan perempuan berpakaian putih itu, berdiri di bawah pohon beringin depan penginapan. Ia mencoba menenangkan diri dengan alasan logis, kabut, bayangan pohon, dan imajinasi. Mereka memutuskan untuk menyusuri desa. Jalanan sepi, beberapa rumah tampak kosong, dan hanya terdengar suara ayam dan kicau burung yang tersisa dari malam sebelumnya. Di dekat balai desa, seorang wanita muda menyapa mereka. Rambutnya panjang, lurus, dan wajahnya pucat. Hai, kalian tamu baru ya? Tanya wanita itu. Suaranya lembut. Rangga mengangguk. Benar. Saya Rangga, ini Raka. Kami ingin tahu tentang Simpang 3, terutama soal kecelakaan yang sering terjadi di sana. Wanita itu tersenyum tipis. Aku Sinta, guru SD desa ini. Kalau mau penginapan, aku bisa antar. Tapi soal Simpang 3, kalian sebaiknya hati-hati. Rangga merasa ada ketegangan samar dalam suaranya, tapi tidak ingin menakut-nakuti diri sendiri. Kenapa, Sin? Sinta menunduk sebentar, lalu berkata lirih, dulu, tempat itu rumah seorang wanita. Ratna Sari Dewi. Orang-orang desa, mereka memfitnahnya. Di rumah kepala desa, Rangga dan Sinta bertemu Pak Darmaji, seorang pria paruh baya, dengan kumis tebal dan sorot mata penuh beban. Ia menyambut mereka dengan senyum kaku, tapi begitu topik Simpang 3 muncul, wajahnya menegang. Kenapa kalian ingin membicarakan Simpang 3? Suaranya serak. Rangga mencoba lembut. Kami ingin menulis fakta, Pak.
supaya orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Darmaji menghela napas panjang. Itu terlalu lama. Beberapa cerita harus tetap terkubur. Namun Sinta menatap Rangga dan tersenyum tipis. Aku bisa ceritakan, Rang. Aku tahu sejarahnya, karena nenekku ikut merawat Ratna sebelum ia diusir. Sinta membawa Rangga ke sisi desa, ke tanah lapang di mana dulunya berdiri rumah Ratna. Di sana, hanya tersisa pohon beringin tua dan tanah berumput liar. Ratna, dia wanita baik, kata Sinta, matanya memerah menahan tangis. Tapi gosip bilang dia merebut suami kepala desa. Padahal, itu tidak benar. Itu fitnah istri kepala desa saat itu. Rangga mencatat cepat. Apa yang terjadi padanya? Sinta menarik napas dalam. Dia hamil. Dan, mereka mengusirnya dari rumah. Malam itu, dia gantung diri di pohon beringin ini, memeluk bayinya yang sudah meninggal. Ia menekankan kata-kata terakhir itu, seolah berat untuk diucapkan. Sejak saat itu, kecelakaan mulai terjadi di Simpang 3. Banyak pengendara melihat sosoknya menyeberang jalan, lalu menghilang. Itulah yang mereka sebut, kuntilanak penunggu jalan. Rangga merinding. Ia menatap pohon beringin tua itu, bayangan ranting yang menjuntai seolah menari dalam kabut. Jadi semua ini, arwahnya tak tenang? Sinta mengangguk. Ya. Arwahnya menunggu. Sampai yang bersalah menyesal. Malam harinya, Raka menunjukkan perilaku aneh. Ia sering menunduk, telinga menempel di dinding, dan bergumam sendiri. Raka, lo kenapa? Tanya Rangga. Aku, dengar suara bayi, jawabnya lirih. Setiap malam. Cuma aku yang bisa dengar. Cegukan halus, dan tangisan, kadang di dekatku, kadang di telingaku. Rangga menatap sahabatnya dengan cemas. Ia menyadari kutukan atau energi arwah Ratna mungkin sudah mulai mempengaruhi mereka. Ia pun teringat peringatan Mbah Rondo Karti. Yang mengusirnya belum menebus dosa. Arwahnya tak akan tenang sampai yang bersalah menyesal. Keesokan harinya, Rangga mendatangi Mbah Karti, dukun tua yang tinggal di ujung desa. Rumahnya kecil, terbuat dari kayu, dan penuh dupa yang aromanya tajam. Jadi kalian ingin tahu Simpang 3 ya? Gumam Mbah Karti, matanya tajam menatap Rangga dan Raka. Kalian harus tahu, yang terjadi di sana bukan kebetulan. Setiap kecelakaan, setiap penampakan, adalah suara Ratna yang menangis meminta keadilan. Rangga mencatat dengan cepat. Apakah ada cara menenangkan arwah itu, Mbah? Mbah Karti menunduk, wajahnya sayu. Bisa. Tapi, warga yang dulu mengusirnya harus mengakui dosa mereka. Kalau tidak, yang datang hanya kemarahan. Raka menelan ludah, matanya melebar. Jadi, aku dengar bayi itu setiap malam, itu karena dia belum tenang? Mbah Karti mengangguk. Ya. Dan kalian harus hati-hati. Arwah Ratna tidak hanya menampakkan dirinya, tapi bisa mengikuti siapapun yang berhubungan dengan tempat itu. Malam berikutnya, ketegangan semakin terasa. Rangga duduk di meja penginapan, menulis catatan, sementara Raka termenung di pojok kamar. Suara angin membawa aroma melati lagi. Kali ini, ia bukan hanya terdengar samar, ia tercium kuat, seolah Ratna berada di dalam kamar. Rang, aku rasa, aku bisa lihat dia kalau aku melihat ke arah jendela, gumam Raka pelan. Rangga menatap sahabatnya dengan tegang. Jangan. Jangan lakukan itu. Cukup catat semua yang terjadi saja. Namun Raka tetap menoleh sebentar. Dari jendela, kabut bergelombang, dan bayangan putih bergerak pelan di antara pepohonan. Rambut panjangnya menjuntai, wajahnya tertutup, tapi aura kesedihan dan amarahnya menekan dada Rangga hingga sesak. Hari-hari berikutnya Rangga dan Raka terus mengumpulkan informasi, sedangkan Sinta mulai dekat dengan Rangga, berbagi kisah masa lalu desa dan penderitaan Ratna. Setiap cerita yang keluar dari bibir Sinta menambah lapisan ketegangan, membuat Rangga sadar bahwa ini bukan sekedar cerita horor biasa, ini adalah sejarah kelam yang belum menuntaskan balasannya. Di malam kelima, Raka terlihat pucat, telinganya sesekali menempel ke dinding. Tangisan bayi terdengar lagi, membuat Rangga tidak bisa tidur. Ia tahu, semakin mereka mendekat ke Simpang 3, semakin nyata kutukan itu, dan semakin dekat mereka dengan tragedi yang belum selesai.
Malam di desa Simpang Tiga tiba lebih cepat dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti jalanan, seolah menelan cahaya lampu minyak penginapan. Rangga duduk di meja kayu, menyalakan lampu senter untuk membaca catatan. Di pojok ruangan, Raka menatap layar kamera sambil menggenggam erat tripodnya. Aku dengar lagi, gumam Raka, suaranya serak. Bayi itu, tangisnya lebih dekat. Sepertinya di kamar ini. Rangga menelan ludah, mencoba menenangkan sahabatnya. Kita harus tetap tenang, Rak. Ini cuma gangguan psikologis, atau mungkin angin dan kabut. Namun saat Raka menekan tombol play pada rekaman malam sebelumnya, sesuatu yang membuat darah Rangga membeku muncul di layar. Di belakang Rangga, berdiri sosok wanita berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu diam, namun aura kesedihannya begitu kuat. Rangga menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di ruangan. Raka, apa ini nyata? Bisik Rangga. Raka gemetar. Aku nggak tahu. Tapi aku bisa merasakannya di sini. Lampu kamar tiba-tiba berkedip, menimbulkan bayangan yang menari di dinding. Angin masuk dari celah jendela, membawa aroma melati yang menyengat. Papan kayu lantai berderit, seolah ada langkah tak terlihat mengitari ruangan. Keesokan paginya, Rangga memutuskan menemui Tono, sopir truk yang sempat memperingatkan mereka. Tono duduk di warung kopi kecil, wajahnya muram. Kamu dengar cerita itu dari Raka kan? Tanya Rangga. Tono mengangguk perlahan. Aku sudah lihat sendiri, lama sebelum kalian datang. Ia menatap kosong ke arah jalan. Waktu itu, aku sedang mengantar truk sayuran. Malam itu kabut tebal, dan di Simpang Tiga, aku melihat wanita hamil menyeberang jalan. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup kain putih. Aku langsung menginjak rem, tapi truk tergelincir dan hampir menabrak pohon. Rangga menelan ludah. Apa kemudian, dia hilang begitu saja? Tono mengangguk lagi. Tiba-tiba lenyap. Tapi bayinya, terdengar menangis di kabin truk. Dan setelah itu, kecelakaan beruntun sering terjadi di Simpang Tiga. Rangga diam sejenak, memikirkan kata-kata Tono. Semua tanda-tanda itu cocok dengan cerita yang Sinta sampaikan, arwah Ratna yang tak tenang. Malam berikutnya, gangguan meningkat drastis. Raka tampak gelisah, berbicara sendiri, dan matanya berputar liar. Rak, jangan. Rangga menahan sahabatnya saat ia tiba-tiba berlari ke jendela. Kamu gak boleh melihat keluar. Namun Raka menolak. Dalam sekejap, tubuhnya berubah. Suara dalam dirinya terdengar berbeda, lebih berat dan seram. Matanya kosong, dan dari mulutnya terdengar bisikan halus yang bukan dari dirinya sendiri. Kenapa kalian mengganggu tempatku? Rangga panik. Ia mencoba menahan Raka, tapi sahabatnya menarik diri dengan kekuatan yang aneh. Lampu-lampu kamar berkedip, lemari bergetar, dan papan kayu lantai berderit seolah ada banyak langkah di sekitar mereka. Tiba-tiba, Raka menghilang dari kamar. Hanya tersisa udara dingin yang menusuk tulang dan aroma melati menyengat. Rangga berlari keluar, menjerit namanya, tapi kabut menelan semuanya. Dini hari berikutnya, warga desa berkumpul di Simpang Tiga. Mata mereka memandang pohon beringin tua dengan rasa takut dan hormat. Di cabang rendah, tergantung tubuh Raka, posisi tubuhnya meniru cara Ratna bunuh diri. Rambutnya menjuntai, wajah pucat, dan bibirnya mengerang seperti menahan jeritan yang tak terdengar. Rangga terguncang, langkahnya nyaris terseok-seok. Ia mendekat, menatap sahabatnya yang kini menjadi korban pertama kutukan. Di saku Raka, kamera yang terus merekam malam terakhirnya masih hidup. Rangga memutar rekaman itu, dan terdengar jelas suara perempuan berbisik. Kau ingin tahu siapa yang membunuhku, Rangga? Tubuh Rangga gemetar. Suara itu familiar, menyeramkan, namun penuh kesedihan dan kemarahan yang mencekam. Aroma melati busuk menyebar di udara pagi, seolah Ratna sendiri hadir di antara mereka. Warga desa diam, tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan kematian biasa, ini adalah peringatan. Arwah Ratna tidak akan berhenti sampai semua dosa lama terbongkar. Rangga memeluk tubuh Raka, air matanya menetes. Ia sadar satu hal, ini lebih dari sekedar liputan horor. Ia kini berada di tengah kutukan yang nyata, di mana dunia orang hidup dan dunia arwah saling bertemu, dan ia harus menghadapi arwah Ratna jika ingin bertahan hidup. Kabut pagi masih bergelayut tipis ketika Rangga dan Sinta duduk di ruang kecil Mbah Karti.
Bau dupa menyengat menusuk hidung, tapi membuat suasana terasa serius. Di atas meja, tersebar catatan-catatan lama dan gulungan kertas usang, penuh tulisan tangan yang nyaris pudar. Kita harus mulai dari sini, Rang, kata Sinta, menunjuk catatan-catatan itu. Mbah Karti selalu mencatat siapa yang terlibat dengan Ratnasari Dewi, setiap peristiwa, setiap kata fitnah. Rangga menunduk, membaca dengan cepat. Setiap halaman menyingkap detail yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Ratna bukan sekedar wanita desa yang difitnah, ia kekasih gelap Pak Darmaji, dan sedang mengandung anaknya ketika diusir. Sinta menatap Rangga, matanya berkaca-kaca. Istri Pak Darmaji, dia menyebarkan fitnah supaya suaminya tidak ketahuan. Ratna diusir, sendirian, dan malam itu ia gantung diri di pohon beringin sambil memeluk bayi yang tak bernyawa. Rangga menutup mulutnya, mencoba menelan kaget. Jadi semua yang terjadi di Simpang 3, ini, balas dendam arwah Ratna? Sinta mengangguk. Iya. Dan semakin banyak orang yang menutup mata atas kesalahan lama, semakin kuat arwah itu. Mbah Karti akhirnya memutuskan membawa mereka ke kuburan Ratna, yang tersembunyi di balik beringin tua di Simpang 3. Tanah di sekitarnya lembab, ditumbuhi rumput liar, tanpa batu nisan atau tanda yang jelas. Rangga menatap tanah itu, merasa ngeri sekaligus sedih. Inilah tempat terakhirnya, kata Mbah Karti. Warga menolak mengakui Ratna, bahkan kuburannya pun sengaja tidak diberi tanda. Ini simbol penolakan, dan energi kesedihan serta kemarahan masih tertinggal di sini. Rangga menunduk, menutup mata sebentar. Ia bisa merasakan aura kesedihan yang pekat, seperti tangan dingin menekan dadanya. Sinta menggenggam tangannya, menenangkan. Dia hanya ingin diakui Rang, hanya itu. Malam itu, Rangga kembali menemui Pak Darmaji, yang duduk di ruang tamu rumahnya dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Pak, kami tahu semuanya, Rangga memulai hati-hati. Pak Darmaji menunduk, air mata mulai menetes. Aku pengecut, gumamnya. Aku biarkan mereka mengusirnya, padahal anak itu darah dagingku. Aku tidak pernah menebus dosa itu. Rangga menatapnya tajam. Pak, arwah Ratna, dia sudah mulai membalas. Kalian harus jujur pada desa. Pak Darmaji menggigit bibir, suara terbata. Sudah terlambat. Malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah depan rumah Pak Darmaji, bayangan putih bergerak dengan cepat. Cahaya lampu minyak berkedip, dan teriakan terdengar dari dalam rumah. Warga desa yang mendengar suara itu ketakutan dan bersembunyi. Ketika fajar datang, tubuh Pak Darmaji ditemukan di depan rumahnya. Luka gores menutupi seluruh tubuhnya, matanya terbuka lebar, dan tangannya memegang kalung berbentuk bulan sabit, sama persis dengan kalung yang dulu dipakai Ratna. Sinta menjerit, terjatuh di tanah. Air matanya mengalir deras. Kalung itu, sama seperti milikku. Aku keponakan Ratna. Rangga menenangkan Sinta, memeluknya erat. Ini, semua tentang darah keluarga dan dosa lama, katanya lirih. Arwah Ratna menuntut balas, dan sekarang sudah mulai menuntut siapapun yang terlibat atau menutupi kesalahannya. Di desa, kabar kematian Pak Darmaji membuat warga gemetar. Mereka mulai sadar, arwah Ratna bukan sekedar cerita. Ia hidup di antara kabut dan bayangan, menunggu pengakuan atas kesalahan yang lama terkubur. Rangga memeriksa rekaman malam itu di kamera Pak Darmaji. Di balik bayangan putih, terdengar suara lirih, berat, penuh kemarahan. Aku menunggu pengakuan kalian, sampai kalian merasakan kesedihanku. Sinta menggenggam tangan Rangga, matanya memerah. Aku tidak tahu, apakah kita bisa menenangkan dia tanpa korban lagi. Rangga menatap ke arah pohon beringin yang tinggi, bayangannya memanjang di tanah. Ia tahu malam ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih berat. Ratna tidak hanya menuntut balas dendam, ia menuntut pengakuan dan penebusan, dan tidak akan berhenti sampai semua yang bersalah merasa sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Hujan deras mengguyur desa Simpang 3 malam itu, membasahi jalanan tanah dan memercik di dinding-dinding kayu penginapan. Rangga dan Sinta berdiri di tengah halaman, Mbah Karti mengapit mereka dengan dupa di tangan kanan dan botol minyak zaitun di kiri. Aroma menyan dan melati menyengat memenuhi udara, bercampur hujan yang deras, membentuk kabut tebal di sekeliling mereka. Kita harus memanggilnya secara langsung, kata Mbah Karti dengan suara serak namun tegas. Kalau dia tidak bicara,
ritual penenangan tidak akan berhasil. Tapi hati-hati, dia sudah terlalu kuat. Sinta menggenggam tangan Rangga, bibirnya gemetar. Rang, aku takut. Rangga menatap ke arahnya, mencoba menenangkan. Aku juga. Tapi kita harus melakukannya. Untuk menghentikan ini. Mereka mulai menyalakan lilin, membentuk lingkaran di sekitar beringin tua di simpang 3. Mbah Karti membaca mantra, nadanya naik turun mengikuti irama angin dan hujan. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka menggumpal menjadi bayangan putih yang bergerak. Sosok itu, Ratna Sari Dewi muncul di tengah lingkaran. Wajahnya rusak, mata hitam legam tanpa cahaya. Rambutnya panjang menjuntai basah oleh hujan. Tubuhnya bungkuk, tapi aura amarah dan kesedihan yang memancar membuat Rangga dan Sinta nyaris terhuyung. Ratna menatap Sinta, pandangannya yang gelap menembus sampai ke tulang. Keponakanku, kenapa kau di sini? Tangisnya terdengar seperti retakan kaca. Sinta menelan ludah. Aku hanya ingin menenangkanmu. Tiba-tiba, Ratna mendengar nama, Darmaji, dari mulut Rangga saat ia berusaha menjelaskan. Amarahnya meledak. Sosok putih itu melayang ke udara, melontarkan angin dingin yang memutar tubuh Rangga dan Sinta. Kilatan api gaib muncul di sekitar Mbah Karti, yang berusaha menutup portal arwah. Jangan, teriak Mbah Karti, tapi seketika api menelan tubuhnya. Rangga berteriak ketakutan, menatap sahabat tua itu terbakar hidup-hidup, namun mantra masih terdengar samar di antara raungan hujan. Ratna melayang lebih dekat ke Sinta, tangannya panjang dan dingin seperti es menembus hujan. Sinta menatap bibinya dengan penuh keberanian, meski tubuhnya gemetar. Biarkan aku menggantikan rasa sakitmu, bisiknya. Dengan kesadaran penuh, ia merelakan dirinya ditarik oleh Ratna, sementara tangis Ratna berubah menjadi raungan kemarahan yang memekakan telinga. Rangga terjatuh ke tanah, lumpur basah menempel di wajahnya. Ia menatap, tak berdaya, saat sosok Sinta lenyap bersama Ratna ke kabut. Hujan perlahan berhenti, langit terbelah, dan jalan simpang 3 kembali sunyi, seolah malam tadi hanyalah mimpi, tapi sisa-sisa api gaib di tanah dan bau melati yang menyengat mengingatkan Rangga bahwa ini nyata. Beberapa hari kemudian, Rangga duduk sendirian di penginapan yang kini kosong. Ia memutar kamera Raka, berharap menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Layar menampilkan rekaman terakhir, dan di bawah pohon beringin, berdiri sosok Sinta, mengenakan kebaya putih basah, tersenyum samar kepada kamera. Kabut mengelilinginya, tapi matanya lembut, penuh ketenangan. Rangga menahan air mata, memahami bahwa Sinta kini bagian dari arwah yang tak lagi dendam, namun tidak sepenuhnya kembali ke dunia manusia. Ia mengangguk perlahan, mematikan kamera, dan menatap pohon beringin yang sunyi. Tahun berikutnya, wartawan lain datang ke desa Simpang 3, ingin menyelidiki hilangnya Rangga. Mereka memasuki penginapan yang sama, dengan rasa ingin tahu yang sama seperti Rangga dulu. Tapi kabut yang tebal, pohon beringin yang menutup jalan, dan keheningan desa menelan keberanian mereka. Tak lama kemudian, mereka lenyap, meninggalkan desa kembali ke misteri yang tak terselesaikan. Simpang 3 tetap diam, menunggu orang-orang yang terlalu penasaran, atau terlalu sombong untuk menghormati arwah yang menuntut keadilan. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kuntilanak Simpang 3 berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.